Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Adinaya Soleh Solehah. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Hari ini ketemu lagi dengan Bunda ya, dengan Bunda Lisma. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih ada di tema 3 benda di sekitarku, tapi kita masuk ke subtema 3. Nah, untuk muatan pembelajaran hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah. Amin. Nah, Ananda Adinda juga jangan lupa disiapkan untuk buku paketnya dan juga buku catatan dan juga alat tulisnya ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Bunda mau tanya sama Ananda Adinda. Untuk minggu kemarin, kalian belajar dengan Bunda Ima dan Bunda Medi sampai mana coba? Masih ingat nggak? Oke, betul, good job. Kemarin dengan Bunda Medi dan Bunda Ima kita sudah mengukur satuan panjang. Nah, alat ukur untuk mengukur suatu panjang benda atau suatu jarak biasanya kita menggunakan penggaris dan meteran. Nah, satuan panjang yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau jarak, masih ingat? Oke, yang pertama kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Good job. Oke, hari ini kita akan belajar mengukur berat benda. Kenapa ya kita mengukur berat benda? Karena ciri-ciri dari benda salah satunya yaitu memiliki berat. Ananda Adinda tahu tidak, untuk mengukur suatu berat benda kita menggunakan apa? Oke, good job. Kita menggunakan timbangan. Nah, jadi alat ukur untuk mengukur suatu berat benda adalah timbangan. Nah, ada beberapa jenis timbangan juga nih. Karena yang sering kita lihat banyak sekali ya contoh-contoh timbangan. Nah, ini beberapa contoh timbangan. Yang pertama, timbangan duduk atau timbangan roti. Kemudian ada timbangan pasar, timbangan digital, timbangan neraca, timbangan berat badan, dan timbangan gantung. Nah, biasanya untuk timbangan duduk atau timbangan roti digunakan untuk menimbang seperti tepung, gula, dan lain-lain. Nah, untuk timbangan pasar sering kita jumpai di pedagang-pedagang yang ada di pasar. Nah, biasanya timbangan pasar itu memiliki batu-batu yang terdiri dari, misalkan ada batu yang 1 kilo, setengah kilo, dan lain-lain. Kemudian ada juga timbangan digital. Nah, biasanya juga kita sekarang sering melihat juga timbangan digital yang dipakai oleh pedagang di pasar. Baik timbangan pasar atau timbangan digital fungsinya untuk menimbang barang dagangan yang ada di pasar. Nah, kemudian kita punya timbangan neraca. Nah, timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Nah, yang selanjutnya timbangan berat badan. Pasti kalian tahu kan, timbangan berat badan itu untuk menimbang berat badan kalian ya. Dan yang terakhir ada timbangan gantung. Biasanya timbangan gantung ini untuk menimbang suatu benda yang berat. Seperti 1 karung beras, 1 karung kedelai, dan lain-lain. Nah, biasanya satuan pada timbangan yang biasa dipakai yaitu kilogram, ons atau hektogram, dan gram. Satuan berat kilogram
biasanya digunakan untuk menimbang berat makanan atau ayam, ikan, buah-buahan, dan lain-lain. Juga untuk menimbang berat badan. Contohnya 1 kilogram ayam, 1 kilogram ikan, dan contoh untuk berat badan seperti berat badan saya adalah 60 kilogram. Nah, untuk satuan berat ons atau hektogram biasanya sama ya untuk menimbang berat makanan juga, seperti tepung terigu, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Skalanya lebih kecil. Contohnya, jika kita membuat kue, maka untuk berat dari tepung terigu, gula pasir, dan mentega biasanya menggunakan satuan ons. Misalkan tepung terigu 4 ons, 2 ons gula pasir, dan 3 ons mentega. Untuk satuan berat gram biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Contohnya 2 gram kalung, 3 gram gelang. Nah, di minggu kemarin ketika pembelajaran satuan panjang, kita mengenal kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk satuan berat pun untuk tangganya masih sama, hanya saja kita ganti dengan gram. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk pertemuan kali ini pembelajaran satuan beratnya yang biasa digunakan dulu dalam kehidupan sehari-hari ya, antara lain kilogram, hektogram atau kita sebut ons, gram, kuintal, dan ton. Nah, Ananda perhatikan ya hubungan dari satuan-satuan berat yang Bunda sebutkan tadi. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. 10 ons sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 hektogram atau 1 ons sama dengan 100 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 100 kilogram sama dengan 1000 hektogram atau 1000 ons. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Apabila Ananda dan Adinda ada yang tidak mengerti atau masih bingung, silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih banyak untuk Ananda Adinda yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar walaupun masih di rumah ya, dan juga selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.